Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan dan kita mendapatkan informasi yang mengedukasi kita. Sobat terkasih, inilah akibatnya yang terlalu menggebu-gebu untuk mengurusi negara lain. Padahal di negara sendiri ada banyak hal yang perlu diurusi, termasuk penjajahan terhadap agama lain, kasus intoleransi yang menimpa agama lain di Indonesia. Tetapi apa daya bahwa bangsa kita ini melihat bangsa di luar sana lebih penting, lalu mengerimkan justru ditolak mentah-mentah teman-teman. Kita dengarkan dulu informasi berikut, tidak usah baperan. Ini dia videonya teman-teman. Presiden Prabowo Subianto bakal mengirim 20.000 pasukan Indonesia ke Gaza, namun kini Hamas justru tegas menolak kedatangan pasukan stabilisasi internasional masuk ke wilayah tersebut. Pasalnya pasukan tersebut merupakan draft resolusi yang diajukan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan juru bicara Hamas Hassem Qassem pada Minggu 16 November. Dikutip dari The Jerusalem Post, Hassem menyebut militan Palestina menolak rancangan resolusi Amerika Serikat yang menegaskan Hamas tidak mendukung pasukan stabilisasi masuk ke Gaza. Sebaliknya, Hamas menginginkan resolusi Dewan Keamanan PBB agar mencegah Israel melanggar batas wilayah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Pihaknya meminta PBB melindungi hak rakyat Palestina dan mencegah perang kembali terjadi di wilayah tersebut. Di satu sisi, Prabowo Subianto telah menyiapkan 20.000 pasukan untuk dikirim ke Gaza. Pasukan yang disiapkan difokuskan di bidang kesehatan dan konstruksi. Namun Indonesia tidak akan mengirim pesawat tempur dalam rencana pengerahan pasukan tersebut. Hal itu karena pendekatan yang digunakan dalam misi tersebut adalah pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan paksaan. Seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pembinaan politik kita. Kalau pembinaan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang, menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disumpahi orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri belum beres. Seharusnya peran Indonesia dengan kerjasama antar agama yang bisa dikembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel. Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam interfaith dialogue. Itu kan namanya interfaith dialogue. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith dialogue oke. Interfaith dialogue oke. Mengerti itu ya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen interfaith dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak interfaith dialogue buat Indonesia? Kalau interfaith dialogue buat Indonesia wujud, Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di peratahan. Mereka akan sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja, Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin interfaith dialogue, ngomongnya dalam negeri deh. Jangan dulu pengen ngomongin interfaith dialogue negara orang. Sebenarnya. Ya. Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini, dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya mau bilang ruginya banyak, saya sudah singgung ya. Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertanyaannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam, bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya misalnya contoh resource berlian. Saya nggak berlian, nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebatnya apa? Negara nggak punya apa-apa tapi menjadi apa-apa dan mengontrol dunia. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya menciptakan alat-alat pertahanan itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang angkatan udara Israel dan juga angkatan darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin jet fighter.
Indonesia mau bikin pesawat tempur sama Korea sampai sekarang kan tidak jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita lihat sama Israel. Kita lebih bisa bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari leviknya Israel. Jian itu apa, Bu? Jian pesawat tempur Pak. Pesawat tempur dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih saya lupa. Jadi ini sangat menarik Pak. Bayangkan aja Cina sama Israel bisa bikin Jian. Ya, Thailand sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika sama Israel, Soros segala macam, lihat Amerika, ya kan? Nah, jadi saya pikir banyak yang harus kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh? Agama kita nggak urusan sama Juda, iya kan? Yeah. Terus yang paling marah saya itu Pak, kalau orang anti Israel, pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel. Atau kalau ada teknologi Israel dibuang yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita anti Cina juga, jadi kita tuh mau apa? Gemes aku juga kadang-kadang. Lanjut, Pak. Lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan saya sangat mendukung bantuan itu, bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih ikan, kasih pancing. Exactly Pak, ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat. Tapi karena kita negara Islam tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu. Lah malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang bisa merdeka Palestina? Kan lain dong Pak, itu bahasanya. Lain kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Bahkan kita kan sedang apa yang kita bikin buat merdekakan Palestina? Gua ngambil lagi sepeda kita balik nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, agak beresin Laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih. Di situ ada energi, ada ikan yang memiliki kita bersama. Dudukin lah ASEAN semua sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng udah deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu saya bilang, idealnya Laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina kalau semuanya bareng. Udah. Selama nggak ada yang bisa bikin histori keren ya. Kalau Cina Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu di Taiwan Pak. Kan di bawah Chiang Kai-shek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan nggak punya mobil tapi punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pembinaan politik kita. Kalau pembinaan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Makanya saya bilang kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara bantu siaran ini ya. Terus saya supaya orang baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang. Kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan. Industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 ton kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya, Pak saya udah fighting sama Bu Reni Murtijat wakil ketua MPR, dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher, masih ditolak terus kan, untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal itu nama dia udah ada, nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak, kita itu nggak pernah menghormati sejarah dan moyang. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya orang nanya kenapa boleh sering kemana-kemana gitu. Saya tuh tadi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya. Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya perdagangannya internasional, mereka Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita. Ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran. Itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten. Kerajaan waktu itu. Jadi aliansi seperti important.
Gimana? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Mungkin kalau tadi posisinya kita jelas, kan tadi sudah jawab Pak. Mungkin kalau politik solidaritas parsialnya dihilangkan, mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu. Bahkan kita lagi bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya, tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu Pak. Orang bapak saya tadi ngomong buat Wahid Institut ada yang ngomong gini, Ibu Koni dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue mau jadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel Palestina. Ibu Koni saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah. Saya bilang Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat. Dan kalau mau pakai surat ya berarti itu jadi perang agama namanya. Ini kita lagi ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang bapak sampaikan nggak banyak yang tahu. Makanya saya cerita. Kenapa untuk memahami mereka, pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya. Itu panjang. Pahami si Pico itu dan Sykes yang cuma tanda tangan berdua, lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu. Enak aja jadi nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman. Karena di satu masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi saya cerita dari Kurdi sampai Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dengan Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakannya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapat kita teknologinya? Tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi juga mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar untuk kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu loh. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini terutama Indonesia, contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik saya nggak tahu. Ya dia akhirnya dapat teknologi Israel, akhirnya dia jadi seller Israel besar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayang Pak? Dan saya paling nggak tahu itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia? Emang kenapa kalau kita mau ketemu orang Israel? Emang kenapa ada kamar dagang Israel di SCBD mau diserbu gitu? Kan enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Koni ekstrim lah, nggak boleh lah, Bu bukan diplomatik, bukan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCBD aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu ngedamain Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu lah, bikin kamar dagang Israel misalnya. Atau apalah yang resmi ya. Kalau resmi banyak Pak, Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya? Tapi itu bisa, paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua hak tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time, siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia. Gitu. Itu lebih berat ya Bu ya? Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Karena tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa, kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang dia membuktikan kita yang ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng. Kalau kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini, Pak. Ya, tadi menarik tuh pernyataan Ibu yang mempertemukan Indonesia mengambil peran mempertemukan Prancis dan Inggris itu gitu. Itu siapa yang harus melakukannya, Bu? Tergantung levelnya apa. Kalau misalnya Bu Menlu, dia harus bertemu dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris. Tapi kalau sudah level presiden, ya presiden harus bertemu dengan presiden Prancis atau perdana menteri Inggris dan ratu Inggris. Apakah kira ada kendala? Sebenarnya nggak ada ya kalau menurut saya. Ada. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kok pemerintah Israel itu kenapa. Karena sekali lagi ya, saya nggak lihat efeknya Indonesia dari apa. Betul Pak, kita solidaritas itu betul banget. Menghormati sesama ini sesama itu betul. Cuma kok jauh-jauh ke Israel dan Palestina. Itu saya bilang, saya melihat saudara saya sekarang Kristen itu Pak, sembahyang di plaza peleteran begitu pakai kursi plastik. Saya tuh nggak terima itu batin saya. Jadi terus gimana lu mau ngomongin Palestina kalau saudara lu sendiri yang ngurusin?
ekstrim kan saya, tapi saya jadi begitu karena saya melihat nggak bisa ya dipelihara terus kemunafikan seperti itu. Itu baru Kristen Pak ya, belum lagi agama kepercayaan. Pak Israel, mohon nanti emang Drus Pak tulisan ekstrim itu dia bilang itu kepercayaan, bahaya sorry. Terus ada yang bilang itu agama, lebih ke agama lah. Drus tapi itu kan mix dari Syiah, kemudian Hinduisme dicampur aduk sama Drus kalau kita lihat kasarnya ya. Tapi bahaya atau apa sains itu apa agama baru itu? Christian Science. Itu kan besarnya di Israel. Itu kan kalau kita ngomong aliran maksudnya Pak. Itu aliran Pak. Sekarang Pak kita punya aliran demikian hebat. Batak itu Pak punya Parmalim, tinggi banget. Sunda punya Mimitan, hebat banget. Jawa punya Kejawen, hebat banget. Saya nggak tahu lagi Manado punya apa. Mungkin di di Ambon sana punya apa saya nggak tahu. Di NTT juga. NTT Pak. Itu kan banyak sakti-sakti Pak orang NTT itu. Beneran Pak, saya kan soalnya saya orang senang sekutu asing Pak. Jadi saya kalau ke Baduy, saya belajar apa? Saya orang senang sekutu asing. Jadi saya kalau ke sekutu asing pasti saya belajar dong agama mereka, kepercayaan mereka. Itu di kita nggak dihormati kok. Sekarang orang saya pernah baca koran, ada orang punya patung, tiba-tiba rumah itu punya patung dari keluarganya turun-temurun, mau dia sembah tiap hari urusan dia, betul nggak? Rumah-rumah dia. Itu digempur Pak sama tetangga. Dianggap tidak Islamis. Negara hadir nggak? Saya mau ceritain ini Pak, supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu, beresin negara orang, mbok ya gitu, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita banyak tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Saya depan saya itu ortodoks, kan ortodoks ada Pak ortodoks yang punya ilmu hijau kan lain-lain saya juga ngerti lah. Tapi ya kalau makanya cuma kita juga gelut-gelut aja. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan yang kita putar dari awal hingga akhir? Hebat kan? Bahwa Presiden Prabowo saja mengirimkan sebanyak itu tentara ke Palestina. Luar biasa kan? Sebanyak itu dikirim tetapi justru ditolak di sana. Kasihan sekali. Begitu kepengen membela Palestina. Bahkan isu-isu yang saya dengar ya kan, kalau Palestina datang ke Indonesia maka akan menyediakan Pulau Kalimantan beberapa hektar untuk mereka. Luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa, sangat hebat, sangat cepat, sangat gesit ingin menolong Palestina yang notabene karena seagama, begitu ya. Memang saya akui bahwa menghapuskan penjajahan dari atas bumi ini perlu untuk dilakukan. Tetapi perhatikan dulu bangsamu sendiri. Apakah sudah merdeka dengan cara sejatinya atau hanya merdeka di mulut tetapi dengan tindakan-tindakan dalam beragama, dalam berkeyakinan itu masih terjajah begitu. Buktinya bisa kita lihat bagaimana agama-agama di Indonesia, khususnya Kristen itu tidak bebas mendirikan agamanya masing-masing. Masih mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak adil. Ini bangsa lain yang di luar sana, yang jauh di Palestina sana, dikirimkan sebegitu banyak orang tentara, justru ditolak cintanya mentah-mentah. Ini sama dengan gambar gambirnya si Ustadz Hussein ya, yang notabene itu pejuang Palestina, pejuang Palestina, pejuang donasi untuk Palestina. Pejuang donasi. Tapi donasinya nyampe atau enggak tahu kita ya kan. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu itu. Berteriak kemana-mana, membela mati-matian HMAS itu, ya kan. Lalu karena mereka berpikir bahwa mereka adalah pejuang Allah itu saja. Mereka pejuang, mereka jihad dan segala macam. Ternyata dia pulang dari Palestina. Kenapa bukan dia yang pergi ya kan? Ustadz Hussein Gaza gitu ya. Kenapa bukan kamu yang di sana? Kenapa kamu pulang ke Indonesia kalau kamu memang berteriak untuk masuk ke medan jihad seperti itu? Kenapa? Kalau memang itu jalan untuk mendapatkan surga itu gitu ya kan? Kenapa kamu pulang ke Indonesia? Lalu di Indonesia kamu teriak-teriak kurang afdol begitu ya kan? Kurang afdol. Kamu teriak-teriak donasi saudara saya, iman kita, dosa kita begini. Kamu yang pergi ke sana. Buktikan keluar-keluarmu itu.
beritanya pergi ke sana, nggak tahu apa-apaan, jalan-jalan kali ya. Donasi. Tetapi yang mau saya sorot ya teman-teman ya, inilah yang saya katakan itu. Di bangsa sendiri ini masih belum bisa bebas untuk beribadah, mendirikan rumah ibadat, bahkan yang sudah ada surat izin IMB-nya saja masih bisa untuk dibubarkan. Itu yang terjadi barusan ini kan. Udah ada IMB-nya gitu, masih aja bisa mau dibubarkan, apalagi yang mau mengurus, makin gak bisa gitu. Tetapi itulah teman-teman ya, bangsa di luar sana dibelain mati-matian karena seagama. Ini kan yang berat nih. Aduh, capek deh. Bangsa kita ini butuh pengamanan, bangsa kita ini butuh kemakmuran, bangsa kita ini butuh perhatian dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Saya paham bahwa kita ingin menghapuskan penjajahan di atas dunia, ya kan? Seperti amat undang-undang begitu. Tapi bukan berarti agama lain atau bangsa lain lebih penting dibandingkan bangsa sendiri. Ini kita salah mengambil langkah gitu, ya ditolak lah. Ya mungkin kalau misalnya kesana tentara Indonesia hanya untuk menjual menjual nyawa mereka gitu loh. Ini kasihan gitu. Kalau berita ini benar-benar valid dalam arti itu sudah terjadi dilakukan oleh Pak Prabowo, bayangkan coba, sangat-sangat miris sekali. Ya kan, saudara-saudara kita di timur sana, Papua dan segala macam itu, sudah bagaimana kabar mereka? Berapa dana yang dialokasikan ke mereka untuk membantu mereka, untuk membuat infrastruktur mereka, untuk menolong mereka? Ini malah ke sana dikirim dengan menghabiskan anggaran negara, biaya negara. Halo, apa yang terjadi? Itu sebabnya kita teruslah berdoa ya supaya bangsa kita ini aman begitu. Dan tidak boleh ada kepentingan yang lain, negara lain. Bangsa kita ini lebih penting daripada bangsa lain, siapapun itu, termasuk yang kita katakan yang seagama dengan kita. Sekali lagi, saya bukan pendukung Israel, bukan. Kita pendukung kemanusiaan. Tapi mari kita meletakkan polemik ini pada tupoksi yang benar, ya kan? Ini bukan politik agama, ini bukan kasus agama, tapi ini melawan organisasi yang merusak bangsa lain, ya toh? Termasuk apa yang dikatakan oleh yang dilakukan oleh HAMAS terhadap Israel. Jadi mari dong, bukan karena sentimen agama ini, tapi politik yang ingin menguasai daerah tertentu. Oke? Saya berharap bangsa kita ini tanggap terhadap bangsa sendiri, bukan bangsa-bangsa lain, ya kan? Walaupun kita menjunjung tinggi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tapi bangsa sendiri jauh lebih penting. Jangan bangsa lain dibela, bangsa sendiri dijajah gitu ya. Oke teman-teman, saya pikir kita semua paham lah ya. Mari kita dukung terus supaya bangsa kita ini aman dan juga merdeka secara total, baik perekonomian, keamanan, dan beribadah juga, ya kan? Hak-hak itu diberikan secara mutlak kepada bangsa kita. Oke, teman-teman, dikasih oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita.